Halo semuanya, teman-teman guru dimanapun berada yang saat ini sedang berjuang dalam seleksi P3K Guru tahun 2021. Selamat bergabung di channel saya, yaitu channel YouTube Pintarus Channel. Selamat bertemu kembali di dalam video-video saya. Channel saya ini selalu memberikan informasi mengenai CPNS dan P3K. Nah, pada kali ini video saya akan membahas tentang contoh soal-soal tes kompetensi manajerial untuk seleksi P3K Guru tahun 2021. Sambil menunggu informasi untuk seleksi pemberkasan, apakah seleksi pemberkasan nanti Bapak Ibu lulus atau tidak lulus, tentunya Bapak Ibu sudah ada persiapan. Nah, ketika nanti Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus dalam pemberkasan administrasi, maka Bapak Ibu akan mengikuti ujian seleksi. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan informasi mengenai soal-soal P3K Guru. Nah, di video ini saya akan membahas tentang kompetensi manajerial, khusus Bapak Ibu Guru yang sudah mendaftarkan diri dalam seleksi P3K tahun 2021. Nah, semoga video ini nanti akan membantu Bapak Ibu dan menjadi pandangan tentang soal-soal manajerial. Baik, langsung saja kita akan bahas soal satu persatu. Soal pertama, teman Anda berbuat curang ketika sedang melaksanakan ujian semester, maka Anda, jawabannya yaitu E, tidak ingin terlibat dalam berbuat curang tersebut. Alasannya yaitu integritas sebagai guru. Soal nomor 2. Bagi saya, sekolah adalah beribadah. Alasannya yaitu integritas. Nah, soal ketiga, saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi moderator dalam acara ulang tahun di kantor saya. Respon saya adalah, jawabannya adalah bagian D, yaitu menerima dengan pasrah. Alasannya yaitu kerjasama. Soal nomor 4, tahun ini akan ada kompetisi dalam bidang yang saya senangi. Maka saya, jawabannya ikutin saja, karena menang urusan belakang. Alasannya memilih jawaban itu yaitu orientasi hasil. Soal nomor 5. Ketika ingin mencapai suatu kesuksesan, saya, jawabannya adalah bagian E, mencoba terus-menerus. Alasan jawabannya yaitu orientasi hasil. Ketika diberi tugas individu pekerjaan rumah oleh guru, yang saya lakukan adalah bagian A, langsung mengerjakannya. Alasan jawabannya yaitu orientasi hasil. Soal nomor 7. Menurut saya, organisasi itu adalah bagian C, wadah untuk mengembangkan kualitas diri. Alasan jawabannya yaitu pengembangan diri. Soal nomor 8. Saya ditugaskan pimpinan untuk mewakili sementara dalam rapat dengan tamu. Pada saat itu, ada tamu dan pimpinan memerlukan keputusan segera. Maka saya, jawabannya adalah D, mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum. Alasan jawabannya yaitu pengambilan keputusan. Soal nomor 9. Perusahaan sedang mengalami masalah defisit keuangan, maka saya, jawabannya E, mencari tahu sumber masalah. Alasannya yaitu pengambilan keputusan. Soal nomor 10. Saya sering menjadi orang yang pertama tiba di sekolah. Yang saya lakukan setelah tiba di sekolah adalah, jawabannya yaitu bagian A, masuk ke ruangan dan membahas pelajaran untuk hari ini. Alasan jawaban yaitu orientasi hasil.
Soal nomor 11. Saya memiliki teman satu tim dengan kompetensi rendah. Maka jawabannya yaitu saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. Alasan jawabannya yaitu pengembangan diri dan orang lain. Soal nomor 12. Menurut teman-teman saya ini orangnya. Jawabannya adalah cukup pintar. Alasannya orientasi hasil. Soal nomor 13. Setelah dari pulang sekolah, maka saya, jawabannya adalah C, langsung pulang ke rumah. Nah, alasan jawabannya yaitu integritas. 14. Jika saya berpergian dengan angkutan umum, jawabannya saya mengajak berbicara dengan orang yang duduk di sebelah saya. Alasan jawaban mengelola perubahan. Soal nomor 15. Dalam keseharian saya termasuk, jawabannya B, orang yang sering mengobrol dengan teman-teman. Alasannya yaitu kerjasama. Jadi ada kerjasama dengan tim, dengan teman kerja. Soal nomor 16. Apabila terjadi pergantian pimpinan di kantor saya, maka saya, jawabannya adalah I, berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. Alasan jawaban yang diambil yaitu mengelola perubahan. Nah, soal nomor 17. Di lingkungan kerja yang baru, saya bagian D. Jawabannya bagian D yaitu langsung mampu akrab dengan rekan kerja. Alasan jawaban yaitu mengelola perubahan. Soal nomor 18. Yang saya lakukan ketika menghadapi perubahan-perubahan selama melaksanakan suatu pekerjaan adalah, jawabannya adalah bagian C, keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara baru tersebut. Alasan jawabannya itu mengelola perubahan. Soal nomor 19. Ketika saya sedang marah, yang saya lakukan adalah, jawabannya adalah bagian D, menenangkan pikiran dan menjauhkan dari sumber masalah. Alasan jawaban yaitu keputusan. Soal nomor 20. Ketika saya sedang rapat dengan atasan, tiba-tiba saya mendapat kabar bahwa istri saya masuk ke rumah sakit. Maka yang saya lakukan adalah, jawabannya adalah bagian C, mencari tahu kondisi istri saya, kemudian memutuskan apakah tetap rapat atau ke rumah sakit. Jawabannya ini alasannya yaitu pengambilan keputusan. Nah, itu tadi 20 contoh soal tentang kompetensi manajerial, yang dimana 20 ini hanya sebagian dari jumlah soal yang nanti akan diujikan kepada Bapak Ibu. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu bahwa seperti inilah contoh-contoh soal yang nanti akan diujikan. Namun bukan soalnya nanti seperti ini, tapi ini adalah contoh atau bentuk-bentuk soal manajerial seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa memahami, bisa belajar. Ternyata dalam tes seleksi P3K semua itu harus ada alasan kenapa kita harus memilih jawaban itu, dan kita harus memakai logika kita setiap jawaban yang kita ambil. Dan hati-hati ketika menjawab, jangan sampai terlalu berlama-lama dalam mengambil keputusan untuk menjawab, karena waktu sangat terbatas Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jawablah yang menurut Bapak Ibu benar atau sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Dan kira-kira itu masuk logika,
di saat Bapak Ibu sedang bekerja. Jadi manajerial ini adalah bagaimana Bapak Ibu dalam kondisi sedang bekerja di tempat bekerja Bapak Ibu. Nah, 20 soal ini sudah mewakili dari beberapa soal, karena saya memilih beberapa contoh soal yang mungkin nanti bentuk-bentuknya yang akan diujikan seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu ingin lebih banyak lagi belajar tentang soal-soal manajerial, maka saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Silakan berikan dan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu dengan mencantumkan email Bapak Ibu. Saya akan kirim kepada Bapak Ibu secara lengkap soal-soal manajerial. Dan jika Bapak Ibu juga ingin mendapatkan contoh soal-soal manajerial, soal-soal pedagogik, ya, sosiokultural, dan juga wawancara, nanti Bapak Ibu bisa memberikan kolom komentar dengan mencantumkan alamat email. Nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Tujuan saya adalah untuk membantu Bapak Ibu untuk bisa belajar, supaya dengan kompetisi ini Bapak Ibu bisa memenangkannya. Nah, harapan kita bahwa semua yang sudah mendaftarkan di seleksi P3K tahun 2021 ini, khusus Bapak Ibu guru, nanti semuanya lulus dan akan diterima menjadi ASN tahun 2021. Nah, Bapak Ibu, semoga video-video ini, video-video saya di channel saya dapat membantu Bapak Ibu, ya, dan menjadi gambaran buat Bapak Ibu tentang soal-soal nanti yang akan diujikan di seleksi P3K. Ya, sambil menunggu pengumuman administrasi dan menunggu ujian, Bapak Ibu bisa belajar dengan beberapa referensi soal-soal. Jangan hanya melihat dalam satu referensi atau dua referensi, tapi silakan belajar dengan beberapa referensi. Silakan melihat contoh-contoh soal yang lain Bapak Ibu. Semoga video ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu, dan jika bermanfaat jangan lupa untuk di like video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel saya. Silakan bantu untuk mengembangkan video ini supaya nanti kedepannya saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video atau informasi mengenai CPNS dan P3K. Semoga Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang baru dalam video-video saya. Silakan di-share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan kerja, kepada saudara-saudara, sehingga mereka juga mendapatkan pembelajaran yang mereka bisa belajar tentang soal-soal P3K. Demikian video saya kali ini. Akhir kata saya, selamat berjuang dan sukses menjadi ASN P3K tahun 2021.